Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam, selamat pagi semua. Sekali lagi salam. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, saudara? Saya percaya saudara semua merasakan. Baik, kita masih ada di situasi pandemi corona, dan ada banyak gereja yang sampai hari ini juga belum mengadakan ibadah di gedung. Tapi kita bersyukur bahwa kita bisa mengadakan. Ini bukan karena kita lebih hebat, tapi kita juga melakukan protokol kesehatan. Tadi saudara masuk tadi pasti ada cek suhu, betul ya? Cek saudara punya suhu tubuh, saudara bisa cuci tangan dan saudara pakai masker. Juga selama ibadah datang dan pulang tidak boleh bersalaman. Jadi saudara untuk sementara waktu dilarang untuk cipika-cipiki maupun juga bersalaman ya. Jadi kalau ada yang ulang tahun pun juga cukup salam sehat saja, selamat ulang tahun ya. Puji Tuhan. Baik, buka kitab saudara, masih dalam tema besar bulan Juni. Di GBI bulan Juni adalah bulan keluarga, jadi akan berbicara seputar keluarga. Nah, pada pagi hari ini saya akan bicara firman Tuhan tentang kasih persaudaraan. Buka kitab saudara, Mazmur 133. Mari kita baca firman Tuhan secara bersamaan. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. 2, 3 mulai. Persaudaraan yang rukun, nyanyian siar Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Garis bawahi kalimat di situ. Apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya, kasih persaudaraan adalah sesuatu bentuk yang harus ditunjukkan oleh setiap orang percaya. Ketika kita menjadi keluarga saudara, maka pasti akan ada hubungan-hubungan yang mungkin saling menyakiti satu dengan yang lain, lewat perkataan, lewat pikiran maupun juga perbuatan. Tapi saya percaya kasih persaudaraan itu dikehendaki oleh Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang menerima berkat daripada Tuhan. Katakan amin saudara. Nah, Daud saudara sebagai seorang pemimpin, seorang raja, dia rindu supaya di kerajaannya, di bangsanya, di antara rakyatnya terjadi kerukunan, atau terjadi yang namanya persatuan, atau terjadi yang namanya kasih persaudaraan. Apa gunanya dia menjadi raja yang hebat tapi rakyatnya tidak hidup di dalam kesatuan? Daud pun juga saudara sebagai seorang ayah yang memiliki banyak istri, itu sebabnya dia pun juga memiliki banyak anak, sehingga dia rindu supaya istri yang pertama, istri yang kedua, dan anak-anak daripada istri yang pertama, kedua, dan seterusnya, mereka hidup rukun satu dengan yang lain. Saya percaya kerukunan akan menimbulkan damai sejahtera di dalam rumah tangga dan juga keluarga kita. Betul saudara? Coba saudara hidup saling membenci satu dengan yang lain. Kira-kira saudara merasa nyaman di rumah saudara atau tidak? Orang tua tidak berbicara dengan anak, anak tidak berbicara dengan orang tua, menantu tidak berbicara dengan orang tua mantu saudara, maupun juga orang yang dalam keluarga, mereka tidak saling berbicara. Saya yakin rumah saudara pasti seperti neraka. Kenapa? Walaupun tinggal serumah, tapi tidak ada kerukunan di antara orang tua maupun juga anak-anak. Nah, firman Tuhan ajar kita pada pagi hari ini supaya kita harus hidup rukun. Sebagai saudara, kita harus saling apa saudara? Mengasihi. Biasanya orang berkata, dia saudara kandung saya, dia itu sekandungan dengan saya, tapi dia bukan orang yang sekandungan dengan saya. Jadi saya tidak perlu mengasihi dia. Saudara dan saya, Tuhan mau
mau supaya kita mengasihi orang yang sekandung dengan kita, tapi juga orang yang mungkin tidak sekandung dengan kita, dan juga orang-orang yang ada di dalam keluarga rohani. Kita pun juga harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, Daud saudara mengumpamakan ketika ada kerukunan, ada kesatuan, maka ada dua contoh yang Daud berikan. Yang pertama, saudara lihat ayat yang kedua berkata, seperti minyak yang baik di atas kepala dan meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut dan ke leher jubahnya. Ini merupakan sebuah tanda perkenanan. Ketika seorang imam akan diurapi dan melayani saudara, maka dia pasti akan terlebih dahulu diurapi dengan minyak. Tanpa dia diurapi dengan minyak, dia tidak bisa melayani di bait Allah. Nah, minyak merupakan tanda perkenanan ketika orang melihat saudara bahwa kita hidup rukun satu dengan yang lain, maka orang akan melihat bahwa mereka menjadi keluarga yang menjadi contoh dan teladan bagi orang di luar sana. Ini menggambarkan perkenanan yang luar biasa. Bahkan yang kedua saudara, Daud mengatakan di ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Gunung Hermon saudara posisinya ada di sebelah utara Israel, kurang lebih jaraknya 22 km dari perbatasan daerah utara Israel. Sedangkan Sion saudara ada di daerah selatan, jaraknya sangat jauh saudara. Tapi gunung Hermon merupakan gunung yang paling tinggi di daerah Israel, sehingga di puncak dari gunung Hermon saudara selalu ada banyak yang namanya salju. Ketika salju itu cair saudara, maka akan menjadi embun saudara, sehingga akan menyirami semua tanaman-tanaman, bahkan juga tanaman-tanaman dan tanah-tanah yang ada di sekitar daerah Israel, sehingga walaupun tanah mereka tandus, tapi karena ada yang namanya salju berubah menjadi embun, maka tanah yang ada di Israel menjadi tanah yang subur. Itu pun juga saudara menjadi contoh bagi kita. Ketika kita hidup unity, maka embun merupakan gambaran berkat daripada Tuhan. Tanah Israel tandus, tapi ketika embun itu saudara turun, maka tanah itu akan menjadi subur, sehingga Tuhan menjanjikan bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Walaupun daerahnya tandus saudara, tapi selalu ada penyediaan salju di gunung Hermon. Dia akan turun saudara mengalir dan akan mengairi semua tanah. Bahkan salju atau embun yang cair saudara bisa sampai ke sungai Yordan, sehingga orang bisa menikmatinya. Berarti kesimpulannya, ketika saudara hidup rukun, yang pertama saudara akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, ketika saudara hidup rukun, maka berkat-berkat akan dicurahkan di dalam hidup dan juga rumah tangga saudara. Amin saudara. Kalau saudara hidup rukun saudara, saya percaya perkenanan Tuhan turun atas keluargamu, berkat Tuhan turun atas keluargamu. Firman Tuhan berkata, kalau dua orang sepakat meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang mereka perlukan. Saudara berdoa sendiri saja Tuhan sudah dengar, apalagi saudara berdoa dengan suami istri, berdoa dengan anak-anak setiap hari. Saya percaya perkenanan Tuhan tercurah dalam kehidupan saudara dan keluarga, bahkan keluarga saudara akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan main-main dengan kasih persaudaraan. Jangan sampai saudara merasa bahwa sendiri juga saya bisa menikmati kesuksesan. Bisa saudara, tapi ingat baik-baik, ketika kita hidup, Tuhan mau supaya kita saling mengasihi. Kalau ada saudara yang mungkin hari ini sedang ribut dengan keluargamu, jangankan orang luar, orang dalam rumah saja, saudara perlu hati-hati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena ketika saudara tidak ada kasih persaudaraan, maka Tuhan tidak berkenan akan hidup dan rumah tangga saudara. Bahkan Tuhan tidak akan mencurahkan berkat dalam kehidupan saudara. Harusnya saudara menerima berkat yang sempurna dari Tuhan, tapi karena saudara tidak saling mengasihi, saudara tidak yang namanya saling memperhatikan, maka berkat Tuhan tidak sempurna datang di dalam kehidupan saudara.
Ketika saudara sendiri saja, berkat Tuhan mengalir, apalagi kalau saudara unity, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, ketika saya belajar firman saudara, maka saya ingin membagi 4 berkat bagi saudara dan saya pada pagi hari ini. Bagaimana kita harus mengusahakan kasih persaudaraan supaya dapat selalu terjalin di antara sesama kita. Yang pertama adalah saudara dan saya harus saling menolong. Sama-sama katakan, saling menolong. Ada banyak orang saudara yang punya hubungan darah. Mungkin dia 4 bersaudara. 3 orang sukses tapi 1 orang sukses. 3 orang ini sukses tapi mereka tidak mau tolong mereka punya adik yang 1 orang ini yang tidak sukses. Mereka pikir biar kita sekandung, tapi kan uang milik gue, harta kan milik gue. Walaupun dia saudara sekandung, tapi tidak perlu ditolong. Saudara, kita harus saling menolong di antara sesama saudara. Kalau saudara anak tunggal, saudara sukses, saudara mungkin memelihara orang tua saja. Tapi ketika saudara punya keluarga, maka ketika saudara berhasil, ada keluarga yang lain yang tidak berhasil, saudara harus apa saudara? Tolong. Jangan sampai saudara bisa tolong orang di luar, tapi keluarga sendiri saudara tidak bisa tolong. Ini pemandangan saudara bukan baru. Sampai hari ini saya lihat di Kota Kupang saudara, ada banyak saudara-saudara yang sukses tapi tidak bisa perhatikan mereka punya saudara kandung yang tidak sukses. Mereka punya rumah bagus saudara, dari teras saudara sampai belakang keramik semua, ya kan, kursi sofa bagus, tapi keluarga mereka atau saudara mereka yang satu ini saudara, rumah sungai gubuk. Orang naik di atas saya saudara injak langsung rubuh. Katanya anak Tuhan, tapi tidak mengasihi. Mau senang sendiri, mau sukses sendiri, tapi tidak mau menolong sesama saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini jadi bekal bagi saudara. Ya, kami saudara berkeluarga, saya punya kakak perempuan, saya Nia dan juga Rini saudara. Kami sudah terbiasa saling menolong. Kami bapak meninggal saudara, itu tidak ketinggalan uang 1 sen pun juga. Kenapa? Karena hobinya main judi, sehingga tidak ada harta atau warisan apapun yang diberikan kepada kami. Akhirnya ketika meninggal saudara, kami seperti gembel saudara, tidak ada uang. Tapi saya tahu bahwa kalau Tuhan pernah tolong kami dahulu, maka Tuhan pasti akan menolong kami hari ini dan juga selamanya. Saya di Jakarta saudara, saya ngajar musik, saya pelayanan, Nia masih kuliah, Rini masih kuliah, mama saya menjaga. Tiap minggu saya kirim uang untuk bantu mereka kuliah, kasih uang untuk beli beras, semua kebutuhan rumah tangga. Dan bersyukur saudara, sampai hari ini kami tidak pernah minta-minta kepada siapapun juga. Nia bisa jadi seorang sarjana, Rini bisa jadi seorang sarjana, sudah punya pekerjaan. Kalau orang lain tidak tolong, kami tidak bisa yang namanya melihat masa depan. Tapi bersyukur Allah tidak meninggalkan kami. Justru Tuhan pakai saya waktu itu ada di Jakarta. Akhirnya kami saling menolong. Menolong ini penting saudara. Ada orang keluarga saudara yang kuliah S1, S2, S3, tapi dia pun saudara mau kuliah, saya bilang saudara kamu tidak bisa kuliah. Kamu kuliah bikin apa? Kamu kan perempuan. Sebentar kamu juga nanti masuk dapur kerja jadi ibu rumah tangga. Padahal orang ini saudara mau kuliah, mau belajar, tapi dia pikir bahwa pendidikan kamu tidak penting. Sudahkah saudara saling menolong satu dengan yang lain? Atau jangan sampai saudara pikir diri sendiri, biar saya sukses, farek dia, saya sukses, ketika dia mau jadi apa terserah. Harusnya saudara sama-sama jadi orang yang sukses. Amin saudara. Kalau saudara bisa berhasil, maka saudara kandung saudara pun juga bisa berhasil. Ada sesama saudara yang butuh pertolongan, saudara juga bisa membantu supaya dia pun juga bisa berhasil. Jadi jangan tutup mata. Kalau ada saudara yang berkekurangan, tolonglah mereka. Kalau ada saudara yang membutuhkan pertolongan, tolonglah mereka. Ibrani 13 ayat 1-3, firman Tuhan berkata, Ibrani 13 ayat 1
Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih apa, saudara? Hidup di dunia. Firman Tuhan yang memerintahkan supaya apa? Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan lupa memberi apa, saudara? Tumpangan. Artinya ketika saudara berlebihan, saudara harus membantu. Jangan saudara dapat tapi saudara simpan, tidak menolong saudaramu. Saudara tanya, kira-kira di rumah kamu ada beras atau tidak? Kalau tidak ada, saudara mungkin punya beras 10 kilo, saudara kasih dia mungkin 3 kilo. Jangan saudara mau makan, akhirnya dia kelaparan, dia mengemis, dan orang berkata, lihat dia saudara ini, Tuhan cinta Tuhan, makanan penuh di rumah. Tapi dia saudara sendiri menderita kelaparan. Ini harus punya yang namanya andil dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang percaya yang jangan pernah lupa untuk apa? Memberi tumpangan. Saudara bisa? Saya percaya hari ini mungkin ada yang bisa, tapi ada yang belum bisa. Kalau saudara yang belum bisa dengan firman Tuhan pada hari ini, pulang cek saudara. Kalau ada yang mungkin kekurangan makan, saudara tanya dia. Kalau kurang, saya akan memberkati. Hari-hari ini ada banyak bantuan dari pemerintah. Ada orang yang sudah dapat, saudara, tapi mau dapat terus. Betul kan? GPI saudara mendapat bantuan 2.000 sembako. Tapi kemarin saya mau kasih masuk nama dari Kupang Presenter yang 7 orang, karena hanya dicari anak-anak yang dari luar daerah yang kos. Kalau saya pendeta yang mencari keuntungan, maka saya minta saudara ke KTP semua saya antar ke sana. Tapi saya tidak mau, karena saya tahu bahwa saudara masih bisa cari kerja, masih bisa cari hidup, maka saudara silakan cari hidup. Anak-anak yang kuliah atau yang kos saudara dari luar daerah, mereka lah yang patut untuk mendapatkan bantuan. 2.000. Waktu kemarin saya antar dan dicek, saudara, kurang lebih cuma 100 lebih. Jadi sembako kan masih banyak, saudara. Saya pun juga tidak pernah dapat bantuan, tapi kemarin Pak RT minta KTP dan mau kasih bantuan. Kalau saya tahu saya yang namanya tidak dapat bantuan, maka saya pun juga tidak akan protes, karena ada orang lain yang lebih apa? Membutuhkan. Jangan saudara jadi orang yang mau dapat bantuan dari mana saja. Saudara sudah dapat dari ada yang tawar, bilang, saya mau. Ada lagi yang tawar, saudara mau, pokoknya dari mana pun juga saudara mau terima saja. Harusnya saudara sadar ada orang di luar sana yang lebih membutuhkan. Kadang-kadang kita hanya mau apa? Ditolong saja, tapi kalau mau tolong tidak mau. Tapi saya percaya ketika saudara dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara harus mau menolong satu dengan yang lain. Amin, saudara. 1 Timotius 5 ayat 8 berkata, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apabila seisi rumahnya orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Sekali lagi baca firman Tuhan ini sama-sama. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara lihat firman Tuhan catat. Ternyata kasih persaudaraan itu harus saling menolong. Jangan sampai di rumah saudara masakan orang tua lain, masakan anak mantu lain, masakan anak-anak lain. Kalau sampai begini, saudara, kayaknya tidak terjadi kerukunan di dalam rumah tangga. Ketika tidak terjadi kerukunan, maka firman Tuhan berkata, saudara, kita tidak memperoleh perkenanan Tuhan maupun juga berkat daripada Tuhan. Bahkan ketika kita tidak saling menolong atau memeliharakan saudara kita, maka firman Tuhan berkata, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini kisah di
banyak nyata terjadi di sekeliling kita. Ada banyak orang yang disebut saudara-saudara, tapi tidak peduli dengan dia punya saudara. Harusnya dia peduli. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang saling menolong. Yang kedua, saudara, saya mencatat bagaimana kita mengusahakan agar kasih persaudaraan dapat selalu terjalin di antara kita. Yang kedua adalah jauhkan sifat membeda-bedakan. Yang pertama saling menolong. Yang kedua jauhkan sifat apa, saudara? Saling membeda-bedakan. Ada banyak orang tua yang suka beda-bedakan di mana, betul ya? Kalau anak dua orang di depan, yang pertama di pintar, tapi anak kedua di otak merata lalu. Padahal yang akan sendiri kata minum susu murinaga. Harusnya dia pintar. Jadi anak yang pertama ini nanti dia besar saya mau kasih dia kuliah dokter saja. Tapi anak yang kedua ini cukup SMA saja, tamat selesai. Saling apa, saudara? Membedakan. Ini tidak baik, saudara. Ketika saudara tidak menolong, maka akan ada perpecahan di dalam keluarga saudara. Yang kedua, ketika saudara bisa membeda-bedakan orang, saudara memiliki sifat ini, maka percaya saudara akan mengalami hal yang tidak enak di dalam keluarga saudara, karena suka membeda-bedakan. Hati-hati, saudara. Ini sifat yang bisa menghancurkan keluarga saudara. Kalau saudara yang diberkati, saudara bilang saya pakai pakaian lebih mahal daripada saya punya saudara. Pakaian saya belinya di toko River atau di mana yang bagus di Kota Kupang. Tapi saya punya saudara beli di mana? RB. Saya punya pakaian semua branded, tapi dia punya pakaian belinya pakaian murahan. Saya mau berkata, kita tidak boleh membeda-bedakan di antara kita. Amin, saudara. Di gereja pun seperti demikian. Ada banyak gereja yang menerapkan prinsip-prinsip yang membeda-bedakan. Contohnya adalah ketika datang ke gereja, kursi di depan, di bagian kanan atau bagian kiri tidak boleh diduduki oleh siapapun juga. Itu kursi yang harus diduduki oleh orang yang paling banyak memberikan perpuluhan di gereja ini. Saudara pikir tidak ada? Banyak sekali. Kalau orang yang datang naik motor, naik angkot, saudara, ya kan, pendeta bilang sudah duduk di belakang saja. Tapi kalau datang yang naik apa, saudara? Honda Jazz, naik Ignis, saudara, naik XL7, naik Mercedes, saudara, Pak Ibu mari duduk di depan saja. Loh, ini membeda-bedakan, saudara. Ini bukan terjadi dalam rumah tangga, saudara, tapi dalam gereja pun terjadi seperti demikian. Makanya kebanyakan di gereja, pengurus gereja biasanya orang-orang yang punya uang. Memang tidak salah, saudara. Kenapa? Karena mereka juga setia dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak setia, tapi diberikan jabatan tersebut. Akhirnya apa, saudara? Dia merasa paling hebat daripada yang lain. Ini tidak boleh, saudara. Kita semua sama, amin, saudara. Kita semua ini ciptaan Tuhan. Sama-sama punya rambut, sama-sama punya alis mata, sama-sama punya tangan, sama-sama punya kaki, sama-sama makan nasi juga. Jadi tidak boleh ada perbedaan di antara kita. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 9, firman Tuhan berkata, lihat, saudara. Saya kota dengan lebih cepat karena protokol pemerintah harusnya ibadah 1 jam saja. Tapi saya langsung 1 jam selesai. Tapi saya tambah, saudara, karena kalau ibadah 1 jam, saudara, khotbah terlalu singkat menurut saya. Jadi tidak apa-apa. Yakobus 1 sampai 9, firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan apa, saudara? Memandang muka. Perhatikan baik-baik. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai apa, saudara? Cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah
membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat, dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Ayat 9 sama-sama. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan. Amin saudara. Jadi yang tukang beda-bedakan. Kalau ada orang bertamu di rumah saudara, kalau mungkin dia orang miskin, saudara kasih dia air putih. Saudara bilang firman Tuhan berkata, kalau engkau berikan air putih secangkir saya kepada dia, salah satu adalah itu, maka lubangmu tidak akan hilang. Padahal saudara punya apa? Sirup marjan rasa melon di dalam kulkas. Saudara punya, tapi karena saudara pandang dengan orang dari luar, maka saudara melayani dia seadanya. Tapi kalau yang datang Pak Wali Kota, saudara kasih air putih. Dia pulang di Jalan Madura, saya buat tadi saya kunjungi itu dia RT berapa? Tolong masa Pak RT kalau ada bantuan coret dia nama, tidak boleh kasih bantuan. Ini sedang apa saudara? Memandang muka. Nah ini tidak boleh terjadi saudara. Amin. Di antara sesama kita bersaudara tidak boleh pandang muka. Di gereja tidak boleh pandang muka. Semua kita ini sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat saudara, semuanya sama. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita. Amsal 19 ayat 7 firman Tuhan berkata, Amsal 19 ayat 7 firman Tuhan berkata, orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memaki mereka, tetapi apa saudara? Mereka tidak ada lagi. Saudara lihat, ketika orang bikin perbedaan, maka dia bersaudara yang miskin dia sonton. Ini kan seperti film yang kita nonton, sinetron di TV kan begitu. Kalau ada kakak yang lebih kaya, maka adik silakan urus diri sendiri. Nah Tuhan tidak mau saudara, Tuhan mau supaya kita saling apa? Mengasihi. Jangan ada perbedaan di antara kita. Kita orang rote, jangan hanya mau bergaul dengan orang rote saja, tapi bergaul dengan semua orang. Kita yang orang soe atau orang sabu jangan bergaul dengan sesama kita saja, tapi bergaul dengan semua orang. Jangan membeda-bedakan di antara kita, karena sifat ini akan menghancurkan kasih persaudaraan. Yang ketiga saudara, bagaimana kita membangun atau mengusahakan supaya terjalin kasih persaudaraan? Yang ketiga adalah jangan memfitnah. Amsal 6 ayat 19 firman Tuhan berkata, Amsal 6 ayat 19 firman Tuhan berkata, Amsal 6 ayat 19, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ada versi Indonesia yang saya sudah berikan kepada saudara Amin, mungkin bisa dibuka. Ada? Oke. Saudara lihat firman Tuhan berkata, seorang saksi palsu yang menyembuskan kebohongan dan orang yang menimbulkan perselisihan di antara saudara. Jadi keluarga hubungan persaudaraan bisa hancur gara-gara saling apa saudara? Memfitnah. Aduh saya nih, selama saya ketemu, di mana sana? Aduh kita sibuk, jadi saya bisa jalan-jalan, jadi saya ketemu. Aduh kemarin kita kunjungi dari
Tiba-tiba beta waktu makan jagung pulut ketemu dengan Susi pun saudara. Ternyata waktu saya ketemu Susi pun saudara, ini omong Susi pokoknya tidak karu-karuan. Saya dengar, saya pun telinga ini panas. Bahkan saya rasa bahwa aduh, kok ini saya punya tetangga ini kok model seperti demikian. Ketika dia dengar itu, maka dia cerita dengan saudara ini yang di pasar. Harusnya cerita bukan seperti demikian, tapi dia tanpa bumbu. Alias sama saudara, saksi dusta. Akhirnya dia cerita, maka saudara atau tetangganya ini pulang saudara, telepon dia punya saudara. Halo, lu bilang apa? Tadi saya dengar dari saya tetangga, kamu saya tidak. Kamu kalau mau pergi sawah jalan-jalan, ketemu orang, jangan cerita sembarangan. Saya tidak seperti yang kau duga. Saudara perhatikan, orang yang suka memfitnah, yang suka menimbulkan perselisihan saudara, suka menimbulkan kebohongan, itu akan bisa menghancurkan hubungan persaudaraan. Biasanya kalau telepon shalom keluar saudara, tapi gara-gara dengar di kamar yang orang tambah bumbu saudara, shalom sempat lagi. Iya kan? Kenapa saudara? Karena saling memfitnah. Ini tidak boleh saudara. Tuhan mau supaya kita punya pelayanan hebat, tapi kita punya keluarga juga saudara hebat. Tuhan mau supaya kita rukun satu dengan yang lain. Jangan sampai saling memfitnah. Kalau saudara pakai pakaian yang lebih bagus dari saudaramu, saudara jangan fitnah dia. Kalau saudara pakai barang emas mungkin lebih banyak di badan atau tubuh saudara, sedangkan saudara tidak pakai barang emas, saudara jangan fitnah dia. Karena ada orang yang hobi pakai barang emas, tapi ada orang yang tidak hobi pakai barang emas. Betul kan? Padahal dia punya uang, tapi memang dia tidak terlalu hobi pakai barang emas, sehingga dia tidak mau pakai. Nah saudara perhatikan, jangan pernah saling memfitnah. Karena yang ketiga ini saudara bisa menghancurkan hubungan kasih persaudaraan. Hati-hati. Yang pertama harus saling menolong. Yang kedua jauhkan sifat membeda-bedakan. Dan yang ketiga jangan memfitnah. Dan yang keempat yang terakhir saudara, jangan suka tersinggung. Ini menarik saudara. Coba saudara buka Amsal 18 ayat 19. Amsal 18 ayat 19. Oke. Amsal 18 ayat 19. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan bertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Versi Indonesia ada saudara? Oke, saya baca buat saudara saja. Versi Indonesia saudara, modern Indonesia berkata begini: saudara yang tersinggung lebih sukar dimenangkan daripada kota yang berkubu, dan perselisihan mereka seperti palang pintu sebuah puri. Yang keempat saudara, bagaimana kita mengusahakan supaya terjadi hubungan persaudaraan di antara sesama kita bersaudara. Yang keempat, jangan suka apa saudara? Tersinggung. Sampai sini masih suka tersinggung, angkat tangan. Tidak ada, no? Puji Tuhan, berarti saudara semua sudah dibebaskan daripada roh tersinggung. Tapi ada banyak orang yang masih suka tersinggung saudara. Atau orang pun bilang telinga tipis. Saudara tahu telinga tipis? Kalau ada orang yang punya tai lalat di telinga, itu telinga tipis. Saya pun juga punya tai lalat di sini. Saya ngomong karena saya punya. Tapi saudara tersinggung yang model bagaimana dulu? Tapi ada orang saudara yang hobinya suka tersinggung. Kalau dia lewat, tiba-tiba ada ibu-ibu 4-5 orang kumpul, dia tegur mereka sambil menyaut, maka dia sepikir, kayaknya dong lengkong jadi penama. Tersinggung.
Iya kan? Saudara ada acara keluarga, tiba-tiba lagi banyak orang, saudara tegur pulang. Aduh, saya pulang dulu hari jamaah ya, karena ada banyak orang ngobrol. Orang tidak dengar, saudara tegur pulang. Akhirnya saudara bilang, percuma saya di pesta tadi, saya sedang kumpulin dong lagi. Pada saudara waktu omong, orang lagi bicara dengan orang lain, jadi tidak dengar. Nah, ini suka tersinggung. Suka tersinggung ini tidak baik, saudara. Firman Tuhan berkata, orang yang suka tersinggung, saudara, dia lebih suka dimenangkan. Kenapa, saudara? Karena suka tersinggung. Di gereja ketika ada banyak orang salaman, saudara, tiba-tiba pendeta tidak salaman dengan dia. Dia bilang, pendeta saya itu pilih kasih. Minggu depan saya tidak mau di gereja selama 2 minggu lagi. Loh, ada banyak orang, kita mau salaman bagaimana? Kalau tidak dapat salaman kan mungkin nanti next atau minggu depan atau bisa toh. Tapi karena suka tersinggung, akhirnya pikir pendeta saya tidak peduli dengan saya. Orang yang suka tersinggung, saudara, itu kekanak-kanakan. Jangan suka tersinggung. Saudara kerja di kantor, saudara di mana saudara berada, saudara coba jaga saudara punya hati dan juga pikiran. Kalau ada orang ngomong saudara yang tidak sesuai, kalau saudara anggap itu sesuatu yang biasa, angin lalu saja. Tapi kalau penting, saudara datang dan tanya baik-baik. Jangan suka tersinggung. Hati-hati, karena sifat yang keempat ini bisa menghancurkan hubungan persaudaraan di antara sesama kita. Tiba-tiba saudara punya keluarga datang di rumah saudara, mereka tidak bawa sabun untuk mandi. Akhirnya saudara persilakan mereka untuk mandi di kamar mandi saudara. Ketika mereka masuk saudara mandi saudara, maka saudara punya sabun saudara habis, saudara sampo habis saudara. Dan saudara berkata, saudara saya kurang aja, datang sini tidak bawa apa-apa, kasih habis saya punya perlengkapan mandi semuanya. Mulai minggu depan tidak boleh lagi datang mandi di saya punya rumah. Lalu ini bagaimana saudara? Tukang tersinggung. Hati-hati, sifat yang keempat ini akan bisa menghancurkan hubungan persaudaraan. Kalau orang tua masih ada sih aman-aman, tapi biasanya kalau orang tua sudah meninggal, itu semakin banyak apa saudara? Persoalan. Bang tua dan bang tua punya anak 4 orang. Anak yang pertama dapat warisan tanah lebih banyak daripada anak kedua, ketiga, dan keempat. Orang tua masih ada. Mereka nomor 2, 3, 4 bilang begini, tunggu nanti bang tua dan bang tua mati, baru potong karoi sendiri. Biasanya kan begitu toh. Ketika orang tua masih ada, masih rukun. Tapi ketika orang tua sudah meninggal, dong puneka dong saudara yang dapat warisan lebih banyak. Saudara saya berkata, orang tua ada, orang tua sudah tidak ada lagi. Saudara sebagai anak-anak harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin saudara. Yang pertama harus apa? Saling apa? Menolong. Kalau saudara sukses, berhasil, tolong saudara punya saudara yang mungkin belum berhasil. Tolong dia, supaya ketika orang lihat, wih dong satu keluarga, semuanya orang yang sukses. Nama Tuhan dipuji dan apa? Dipermuliakan. Yang kedua, jauhkan sifat yang saling membeda-bedakan. Tidak boleh. Kalau saudara lebih daripada saudaramu, jangan beda-bedakan. Kalau ada orang yang berjumpa dengan saudara, bergaul dengan saudara, jangan saling membeda-bedakan. Dan ketiga, jangan memfitnah. Harus dengar baik-baik, baru tanya kepada saudara. Dan yang keempat adalah jangan suka tersinggung. Kiranya jadi pedoman bagi kita pada pagi hari ini, supaya di antara kita tetap terjalin hubungan. Amin saudara. 4 sifat ini juga harus kita jaga di gereja kita, supaya gereja kita menjadi gereja yang sehat, gereja yang saling menolong, gereja yang tidak membeda-bedakan orang, gereja yang tidak saling memfitnah, bahkan gereja yang tidak suka tersinggung. Saya percaya kalau kita jaga 4 hal ini, maka perkenanan Tuhan dan berkat Tuhan akan dicurahkan dalam diri dan juga rumah tangga dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa.